Siap. Oke, Mas Dian, kita langsung Ya, aja ke topik. Judulnya sih sebenarnya PPKM darurat, rezeki investasi tetap moncer. Sebenarnya kalau kita bedah lagi, ya, sebenarnya hal yang sederhananya adalah ini kan soal strategi realokasi investasi ya, Mas ya. iya, Nah, iya, iya, ini iya. gimana kita bersikap soal itu, Mas? Ya, jadi saya pengen cerita ada 3 poin yang saya mau bagikan gitu ya. Yang pertama sebenarnya kita itu kadang-kadang dalam satu kondisi itu suka deny. Artinya kita ini orang yang lari dari kenyataan, berusaha untuk menghibur diri sendiri. Nah, yang kedua adalah kita harus menjaga apakah yang kita butuhkan pada hari ini itu apa. Kita harus tahu nih apa yang kita butuhkan. Jadi contohnya adalah ketika saya bicara di 2019 akhir itu saya bilang bahwa hati-hati, cash is king tapi cash flow is king. Jadi banyak orang itu yang merasa ragu untuk berinvestasi saat itu, tidak salah karena kok kayaknya tidak ada alasan lagi untuk naik. Dan yang lebih penting saya bilang bagaimana caranya agar arus uang tetap masuk. Jadi kalau poin itu sudah kita bisa pegang, maka sebenarnya dalam hari ini mungkin Anda bisa tetap untuk tidak terlalu peduli akan apakah kondisi keuangan PPKM ini akan mengancam Anda. Tidak, karena apa? Karena Anda sudah amankan itu di awal. Kira-kira itu awal yang ingin saya ceritakan, Mas. Oke, berarti kita coba bedah dulu ya. Kita akan bicara dulu satu hal ya dari orang yang sudah berinvestasi. Karena balik lagi ke pertanyaan saya tadi yang pertama soal realokasi. Apakah penting untuk kita segera melakukan realokasi investasi di, ya kita udah hampir setahun, udah hampir 2 tahun lah ya kayak gini gitu. Nah, untuk satu pertanyaan itu dulu, Ya, kira-kira baik. penting nggak? Jawabannya penting, tapi bukannya realokasi itu artinya adalah menjual yang turun dan membeli yang sedang naik. Itu banyak cara berpikir salah di sana ketika dia berpikir bahwa investasi dia ini, misal ya, secara studi kasus, saham sedang turun. Misal, saham turun, dia jual sahamnya, dia belikan cryptocurrency. Misal begitu ya. Nanti begitu begitu terjadi sebaliknya, dia kembalikan lagi. Nanti akhirnya terjadi adalah dia sebenarnya jadi selalu rugi. Jadi maksudnya adalah realokasi juga yang harus kita perhatikan adalah poin tetap membeli. Jadi ketika Anda tahu bahwa investasi saham Anda turun, yang harus Anda lakukan adalah tetap membeli. Tapi sembari ngeliatin, apakah memang perusahaannya tetap sehat? Apakah perusahaannya, loh right, mana mungkin dalam kondisi seperti ini perusahaan tetap sehat? Iya, sama juga. Apakah Anda di rumah di hari ini, apakah Anda semua yang ada di rumah tiba-tiba jadi orang sakit? Kan nggak juga. Nah, artinya ketika Anda bisa melihat perusahaan ini tetap berpendapatan, tetap memiliki laba, hutang tetap terkendali, walaupun hutangnya naik ya tetap terkendali gitu ya, ya berarti Anda bisa tetap investasi. Jadi realokasi, oke, Anda berpikir, oh kayaknya untuk saat ini bukan timingnya saham deh, ini adalah timingnya emas nih. Itu realokasinya betul. Tapi ketika Anda memindahkan alokasi yang dimaksud adalah mindahin saham, pindahin pergi beli ke emas, ataupun beli dari saham pindahin ke kripto, itu yang menurut saya mesti hati-hati. Oke, artinya sebelum pandemi pun atau sebelum PPKM darurat pun kita sebenarnya juga sudah punya apa ya, udah punya strategi gitu ya, terlepas Framework yang dari. sama. Oke. Nah, kalau memang itu dari satu sisi ya untuk orang yang sudah berinvestasi terus kemudian kita bicara what's next gitu. Nah, kalau Ya. dibalik gitu ya, untuk orang yang belum berinvestasi, Mm-mm. seperti apa kondisi yang harus disiapkan? Karena kembali lagi kita sempat ngobrol di live pertama kalau nggak salah ya, atau yang kedua Ya. soal nggak semua orang juga berani atau bahkan mengkultuskan bahwa investasi itu bukan sesuatu yang benar gitu. Iya, ya, ini dia, ini poinnya menarik. Jadi banyak sekali anggapan-anggapan di dalam kehidupan kita itu yang salah. Misal ya, saya juga datang dari keluarga seniman ya, papa saya seniman. Jadi ketika saya punya rekening saham, pertama kali papa saya bilang, belum jadi rekening sahamnya pun sudah baru pamer, sudah dibilang suruh jual. Suruh jual bagaimana orang belum terjadi buka rekeningnya. Kenapa? Karena saham itu adalah judi. Ya. Jadi ada banyak anggapan-anggapan yang seperti itu di dalam masyarakat kita dan yang sampai hari ini. Ya nanti saham itu judi, trading forex itu judi, terus semua seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui sebenarnya
instrumen investasi itu tidak salah. Tapi yang salah tuh kita. Karena kita beli satu di waktu yang salah, ya kan? Yang kedua adalah karena tidak paham tapi beli. Ada satu bahasan lagi yang kita mau bahas sebelum tanya jawab nih ya. Karena arahnya ke sana nih. Nah, kalau kita ngelihat kan memang safety-nya investasi saham itu kan sekarang melihat dari yang fundamentalnya bagus. Di tengah krisis apapun gitu ya. Tapi di sisi lain secara spesifik krisis yang terjadi, kalau tadi Mas Rian bilang kan krisis yang mungkin kalau saya bilangnya anomali lah ya, itu kan juga sektor digital dan bank gitu ya, bank digital juga cukup punya momentum gitu ya. Nah, apakah itu juga bisa dilihat sebagai salah satu faktor untuk penentuan investasi kita? Iya, itu modifikasinya. Jadi peta pertarungannya itu sebenarnya contoh ya, yang tidak pernah bergeser menjadi sektor yang defensif. Sebenarnya ada 4 contohnya, yaitu adalah consumer, kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Ketika pandemi ini semuanya tetap jalan, tapi ketika ngomong, nanti dulu Ren, waktu ngomong hiburan, saya nggak sependapat sama kamu loh. Buktinya adalah traveling dan leisure adalah yang paling terhantam. Betul. Tapi modifikasinya adalah hiburan digital. Emangnya orang tanpa hiburan juga? Enggak. So, kenapa Netflix harganya lompat? Nah, kenapa bisa ada seperti itu? Karena adanya suatu perubahan modifikasi dari sektornya. Jadi sektornya tetap hiburan. Tapi ada embel-embel ditambah dengan tech-nya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan kenaikan saham-saham berbasis teknologi pada saat ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Tapi masalahnya adalah apakah yang kenaikan yang sebegitu kencangnya pada akhirnya dapat dibuktikan dengan kinerja perusahaan itu ke depannya. Kan pada akhirnya kan harga adalah uang yang kita bayar. Nilai adalah barang yang kita terima. Apakah barang yang kita terima itu nantinya sesuai valuasinya dengan kenaikan yang meroket pada saat ini? Itu kan diisi oleh spekulasi, diisi oleh optimisme, dan diisi oleh apa? Harapan itu sendiri kan? Ya itulah kira-kira. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.